kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Siapkan dirimu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, teduhkan hatimu, apapun persoalanmu, mari tinggalkan dulu. Kita mau datang dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur karena Tuhan sudah menolong kita. Amin. Kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan dan rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Tentu semua karena anugerah-Mu. Engkau yang merancangkan yang baik atas kehidupan kami di hari ini. Dan karena itu kami akan sabar menanti-nantikan Tuhan. Kami tidak akan berjalan dengan kekuatan kami, tapi kami akan berjalan bersama Tuhan. Karena di luar Engkau, kami tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi bersama Engkau, kami cakap menanggung segala perkara. Berkati kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, Yesaya pasal 40. Saudara bisa baca dari ayat 12 sampai dengan 31. Ada yang menarik di ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kita melihat dan mendengar betapa dunia dipenuhi dengan goncangan demi goncangan hari-hari ini. Kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu, Jakarta dilanda banjir. Dan itu banjir, ya, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, waktu banjir besar, saudara, ribuan orang, baik itu kaya, miskin, berpendidikan atau tidak, harus meninggalkan rumahnya dan tinggal di pengungsian. Jalan-jalan protokol di ibu kota menjadi kolam raksasa, sehingga aktivitas warga menjadi terganggu. Banyak kantor yang tidak beroperasi dan pasti berimbas pada sektor perekonomian, perdagangan, dan juga industri. Bukan hanya di Jakarta, saudara. Di daerah-daerah lain juga di seluruh pelosok tanah air mengalami hal yang sama. Karena hujan dan banjir, cuaca yang ekstrim, yang kemarin di mana ya, di Surabaya, ya, saudara, terjadi cuaca yang ekstrim. Bahkan di berbagai daerah, para petani harus mengalami kerugian besar, gagal panen, dan sawah ladang mereka rusak. Hari-hari ini, segala sesuatu yang dahulunya tidak digoncangkan, tidak digoncang, ya, sekarang mulai digoncangkan. Apalagi 2 tahun sudah kita berada di masa pandemi COVID-19. Banyak pihak mengalami goncangan. Dampak COVID-19 bukan hanya pada kesehatan diri kita, tapi juga pada kesehatan mental dan ekonomi kantong. Saudara, adalah wajar jika banyak orang menjadi takut, khawatir, dan cemas menghadapi hari esok. Iya kan? Apalagi saudara, ya kita tidak tahu apakah COVID-19 ini akan segera
selesai dari muka bumi? Ataukah hanya sementara? Nanti akan muncul lagi varian baru, Delta Omicron. Waduh, kita tidak tahu. Belum lagi invasi Rusia ke Ukraina yang tentu akan berdampak bagi seluruh dunia mengenai ketersediaan bara atau bahan-bahan pangan. Saudara, hari ini kita cari minyak goreng aja susah. Ya kan? Sekarang ini gas naik. Semuanya pada naik. Menjelang saudara-saudara kita melaksanakan ibadah Ramadan. Ya kan? Stok barang terbatas, kebutuhan, ya, permintaan banyak. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah yang kemudian orang menjadi khawatir, cemas menghadapi hari esok. Itulah sebabnya Alkitab menasihati saudara dan saya. Di Amsal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Namun catatan penting dengar baik bagi anak-anak Tuhan, kuatkan iman percaya kita kepadanya, sebab di dalam Dia kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Ada amin? Dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Ia tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Itu yang kita baca di dalam Yesaya 40:31. Ya kan? Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa orang yang menanti-nantikan Tuhan? Dia adalah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Artinya, dalam menjalani hidup ini, ia tidak mengandalkan diri sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, dan kegagahannya. Terhadap orang-orang yang demikian, Tuhan akan memberikan kekuatan dan pertolongan saat menghadapi badai dan goncangan yang ada. Sehingga ia akan tetap kuat dan akan tampil sebagai pemenang. Dalam Yeremia 17 ayat 7 sangat jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sebaliknya, orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mengandalkan manusia. Tidak menaruh harap kepada Tuhan, tetapi lebih mengandalkan diri sendiri, mengandalkan uang, mengandalkan kekayaan, kekuatan dan kegagahannya sendiri. Firman Tuhan mengatakan begini dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena mereka mengatasi permasalahannya dengan kekuatan sendiri. Tuhan pun angkat tangan. Nah, kalau Tuhan angkat tangan, nah saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi? Waduh, na'udzubillah min zalik. Itulah sebabnya mereka akan mudah lemah, menjadi frustasi, kecewa, dan putus asa.
Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima bagian B. Karena itu jangan kita andalkan kekuatan kita. Kita hanya andalkan Tuhan hari-hari ini. Amin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah perang Rusia dengan Ukraina akan meluas lebih besar lagi. Jangan sampai ini berhari-hari, berbulan-bulan. Yang menderita juga kita, saudara. Iya kan? Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita andalkan Tuhan hari-hari ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Kalau kita bersama Tuhan, Alkitab sudah memberikan jaminan bagi setiap kita bahwa kita tidak akan menjadi lesu dan tidak akan menjadi lelah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau atas firman yang memberikan kami kekuatan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dan kami seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan kesulitan ini, kami akan semakin kuat. Kami akan tampil menjadi pemenang karena kami berjalan bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Peliharakan mereka semua. Jamah yang sakit, sembuhkan mereka. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan atas mereka semua. Mereka yang letih lesu berbeban berat, ada kelegaan yang Tuhan berikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada